seperti Python. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berbagi ya pengalaman sedikit nih, menyinggung masalah pengalaman ya. Jadi saya sekarang membuat konten nih. Awalnya saya membuat konten itu di YouTube dan di TikTok ya. Itu utama ya, platform utama yang saya gunakan untuk berbagi konten. Nah sekarang saya melakukan melakukan pembuatan video ini tanpa edit ya, tanpa diedit dan juga tanpa konsep, begitu saja saya coba. Nah, sekarang apakah saya bisa, apakah saya enggak. Peralatan yang saya gunakan seperti yang kalian lihat ya, saya menggunakan iPad Pro tahun 2021. Ini chipsetnya M1, ruang simpannya 512 GB. Dan untuk membantu saya, suara saya supaya jernih dan jelas ya terdengar, saya gunakan ini mikrofon kondenser aja lah ya, mikrofon kondenser Samsung Meteor. Ini keluaran tahun 2011, sudah cukup kuno tapi suaranya masih oke. Dan karena iPad ini keluaran tahun 2021 ya kan, produk 2001 ya, baterainya mungkin sedikit lemah. Kalau perasaan saya ya, 6 jam saya pakai sudah mulai ngedrop. Apalagi kalau saya lagi edit video menggunakan LumaFusion. LumaFusion ini oke nih ya, ini betul-betul yang blockbuster ini ya, blockbuster kalau LumaFusion untuk iPad. Di samping DaVinci Resolve, saya lebih suka LumaFusion ini, sederhana, oke, sekali bayar lagi ya, sekali bayar dipakai seumur hidup. Nah ini kelebihan LumaFusion. Oke. Dan saya akhirnya membeli juga ini charger power bank ya untuk mengecas ini. Power bank ini adalah miliknya Keep ya, kecepatannya 100 mAh. Ini cepat banget ini, cuma butuh 45 menit bisa full ini dari 20%. Ini kebetulan tadi habis tinggal 20%, malah 19%. Sekarang sudah 60% hanya beberapa menit saja. Kalau mau beli Keep ya boleh juga ya. Saya di video-video saya sudah saya posting ini. Dan kembali lagi ya, pengalaman ya. Awalnya saya membuat konten video itu ya di YouTube dan di TikTok ya. Sebenarnya YouTube saya itu tahun 2012 sudah saya buat, tapi saya sering lupa passwordnya. Sehingga karena itu ya, karena lupa password tadi, akhirnya kadang-kadang saya ingat ya, saya buat konten. Kadang-kadang lupa lagi, bertahun-tahun gitu ya lupanya. Dan kontennya tentu saja jelek ya, gaduh-gaduh lagi, maklum lah ya, belum bisa juga kita buat konten, masih dalam taraf belajar, jadi pemula terus ya karena tidak konsisten ya, contohnya saya pelupa gitu. Dan pada tahun 2001 saya memutuskan saya harus melanjutkan, harus menghidupkan channel YouTube yang sudah tua itu, yang tahun 2012 sudah saya buat. Akhirnya tahun 2001 itu saya mulai rutin membuat konten, itu pun masih gaduh-gaduh, tapi oke. Akhirnya saya mendapatkan tidak terasa ya, mendapatkan subscriber hampir 25.000 subscriber sekarang. Dan saya juga akhirnya lebih banyak membuat konten di TikTok. TikTok ini lebih baru lagi. Jadi tahun 2001 ya, tapi lebih baru lagi. Mungkin di akhir tahun 2001 saya buat TikTok. Saya buat konten secara rutin. Awalnya seperti konten-konten yang mengarah kepada tutorial. Dan benar ya, TikTok hanya dalam 1 bulan saya sudah mendapatkan 5.000 sampai 10.000 follower. Benar kata suhu ya. Konten itu nomor 1. Kita harus buat konten, baru kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Yaitu terutama follower ya. Kemudian saya bisa mendapatkan keranjang kuning dan coba afiliasi lah, jualan sedikit-sedikit ya, walaupun hasilnya juga sedikit ya, tidak sesuai dengan yang saya impikan. Biasalah impian orang kan lebih tinggi, setinggi bintang di langit ya, tapi hasilnya ya banyak jong juga. Oke, itu saya ya, pengalaman saya. Pasti kalau Anda semua tak mungkin seperti demikian. Oke, dan akhirnya ya saya pikir konsisten itu perlu. Jadi kalau kita ingin konten, pertama ya, kalau mau buat konten buat saja. Awalnya pasti jelek, namanya juga kita pemula ya kan. Masa bermimpi mau jadi seperti yang profesional? Orang profesional dulu itu pun dulu pasti jelek juga. Dan akhirnya ya kita akan tahu ya bahwa bagaimana caranya membuat konten yang bagus dari pengalaman ya. Dan dari pengalaman konten awalnya itu saya sebenarnya blogging juga ya. Saya akhirnya belajar coding juga. Saya belajar coding, tahu nggak? Belajar sendiri. Saya ini bukan orang punya pendidikan yang memadai ya. Saya bukan sarjana. Saya belajar coding itu di W3 School. Itu kalau tak salah situsnya punya punya Swiss ya. Oke, lumayan juga itu.
Jadi saya belajar pertama HTML, CSS, JavaScript, kemudian PHP. Saya belajar, saya blogging ya, blogging di platform Blogger, di platform WordPress. Jadi saya tahu ya beberapa pengetahuan coding gitu. Dan akhirnya merambah juga, saya belajar ya hal-hal yang lebih advance lah di dalam programming ya, seperti ya. Demikian ya pengalaman saya ya. Kebetulan saya sedang ngonten secara spontan seperti ini dan di ruangan apa adanya, bukan studio. Tapi ya oke juga kalau umpamanya hal begini tertarik, saya akan lanjutkan juga buat konten yang naratif seperti begini ya di lain waktu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Wassalam. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, kita bahas bersama ya. Pasti saya banyak salahnya juga. Oke.